Supardi, mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berasal dari Nusa Tenggara Barat yang berjudul Legenda Batu Golok untuk memenuhi tugas pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Alkisah. Di daerah Padamara, Nusa Tenggara Barat, tidak jauh dari Sungai Sawit, tinggallah Amak Lembain dan istrinya Inak Lembain. Mereka adalah keluarga miskin dengan 2 orang anak. Mereka bekerja sebagai buruh tani. Setiap hari, mereka berkeliling ke desa-desa untuk menumbuk padi orang lain. Dan setiap kali Inak Lembain menumbuk padi, kedua anaknya selalu ikut dengannya. Suatu hari, seperti biasa, Amak Lembain dan Inak Lembain pergi mencari pekerjaan beserta kedua anaknya. Setelah seharian berkeliling, akhirnya Amak Lembain mendapatkan pekerjaan. Ia disuruh untuk membetulkan pintu milik tetangga yang rusak. Tinggallah Inak Lembain yang terus mencari pekerjaan. Sambil menggandeng kedua anaknya, ia mendatangi tiap rumah. "Permisi Bu, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Inak Lembain pada seorang wanita yang sedang menampi beras. Di rumah ibu itu tampak beberapa wanita yang sedang menumbuk padi. Ibu itu memandang sekilas pada Inak Lembain lalu berkata, "Aku tidak membutuhkan bantuanmu, sudah banyak yang membantuku," jawabnya. Lalu Inak Lembain pun berkata, "Tolonglah Bu, kedua anak saya butuh makan. Ibu tak perlu membayar dengan uang, cukup dengan beras saja. Asal anak saya bisa makan, saya sudah senang," kata Inak Lembain memohon. Ibu itu pun merasa iba. Ia akhirnya memberi Inak Lembain pekerjaan, yaitu menumbuk padi. Lalu Inak Lembain berpesan pada kedua anaknya, "Jangan ganggu ibu ya nak, ibu harus bekerja, kalian duduk saja di sini." Lalu anak-anaknya ia dudukkan di atas sebuah batu ceper, tak jauh dari tempatnya. Batu ceper itu biasa disebut batu golok. Inak Lembain mulai bekerja. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tak ingin mengecewakan ibu yang memberinya pekerjaan tersebut. Lalu keajaiban pun terjadi. Saat sedang sibuk menumbuk padi, terdengar suara kedua anaknya. Bu, lihatlah kami," panggil mereka. Kedua anak itu memanggil ibunya karena merasa ada keanehan pada batu yang mereka duduki. Batu itu bergerak naik, semakin lama semakin tinggi. Lalu ibu itu berkata, "Shh, diamlah, jangan ganggu ibu," sahut Inak Lembain sambil terus menumbuk. Ia tak menoleh sedikit pun pada anak-anaknya. Batu itu bergerak semakin tinggi. Kedua anak itu sangat panik dan ketakutan. Mereka serentak berteriak lagi, Bu, batu ini bergerak naik Bu, kami takut Bu." Inak Lembain tetap tak peduli. Ia pikir anak-anaknya hanya mencari perhatiannya saja. Ia terus melanjutkan pekerjaannya. Bu, tolong kami ada di atas Bu," teriak anak itu lagi. Kedua anak itu terus berteriak, namun Inak Lembain tetap tak peduli. Lama-kelamaan, suara anak-anaknya itu semakin pelan dan menjauh. Inak Lembain tak lagi mendengarkan teriak anak-anaknya.
Baguslah, mereka pasti kecapean. Tidurlah yang nyenyak, nak. Ibu harus menyelesaikan kerjaan ini, gumamnya dalam hati. Inak Lembain tak menyadari bahwa batu golok telah membawa kedua anaknya ke atas, nyaris menyentuh awan. Setelah Inak Lembain menyelesaikan pekerjaannya, ia lalu mencari anak-anaknya. Alangkah paniknya ia ketika melihat batu yang diduduki kedua anaknya sudah menjulang ke langit. Ujung batu itu sudah tak nampak, bahkan anak-anaknya pun tak kelihatan lagi. Inak Lembain menangis kebingungan. Ia memohon pada Tuhan untuk menyelamatkan anak-anaknya. "Anak-anakku, di mana kalian?" Inak Lembain berteriak keras dan berusaha mencari kedua anaknya yang sudah tak nampak lagi di depan mata. "Anak-anakku, jangan pergi, kembalilah kemari." Si ibu kembali berteriak memanggil kedua anaknya. "Tuhan, kembalikanlah anak-anakku. Ampuni aku yang tidak mempedulikan teriakan mereka. Tuhan, tolonglah, kembalikanlah anak-anakku." Inak Lembain menangis terseduh-seduh sambil memohon pertolongan Sang Maha Kuasa. Jeritan ibu yang kehilangan anaknya begitu memilukan. Inak Lembain terus berdoa demi keselamatan anaknya. Akhirnya doa itu pun terkabul. Ia menerima sabuk ajaib yang dapat membelah batu golok. Sabuk itu adalah selendang yang dikenakan Inak Lembain. Selendang yang dikenakan Inak Lembain mampu memenggal batu golok itu. Dengan sekali tebas, batu golok itu pecah menjadi 3. Setelah pecah menjadi 3, batu itu pun terjatuh. Setelah pecah menjadi 3 bagian, batu itu pun terjatuh ke bumi. Batu pertama jatuh dan menghujani bumi hingga menimbulkan getaran yang sangat hebat. Tempat tersebut kemudian diberi nama Desa Gomok. Ketika batu kedua jatuh, ada orang yang menyaksikan jatuhnya batu tersebut. Tempat tersebut diberi nama Dasan Batu. Batu ketiga jatuh ke bumi menimbulkan suara gemuruh yang menakutkan, sehingga tempat tersebut diberi nama Montong Teker. Lalu kedua anak Inak Lembain tiba-tiba berubah menjadi 2 ekor burung. Si kakak berubah menjadi burung kukuo, sedangkan adiknya menjelma menjadi burung kelik. Namun kedua burung tersebut tidak mampu mengerami telurnya. Namun sayang, meskipun batu tersebut telah terbelah, namun anak Inak Lembain berubah menjadi burung. Si sulung berubah menjadi burung kekuo, sedangkan si bungsu berubah menjadi burung kelik. Inak Lembain sangat menyesal. Kini kedua anaknya berubah menjadi burung. Namun meski demikian, ia membawa pulang kedua burung itu dan merawatnya. Pesan moral dari cerita yang tadi saya sampaikan adalah janganlah menunda-nunda pekerjaan, dan jika ada orang yang meminta pertolongan, segeralah menolongnya sebelum terlambat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.